Di awal film, terlihat ada dua orang yang menggunakan jas, kemudian dia dikirimi sebuah kiriman berupa koper. Kemudian koper itu dibuka, ternyata di dalamnya adalah mayat dari teman seperjuangannya. Kemudian ada dua orang yang melempar bom asap ke ruangan tersebut. Kemudian terjadilah peperangan. Kemudian salah satu dari teman direktur tersebut bisa melarikan diri. Kemudian yang satunya lagi berhasil tertangkap, dan ternyata penyerangnya adalah 3 orang. Tiga-tiganya adalah ahli kimia, 2 orang diantaranya bisu, 2 diantaranya laki-laki dan 1 lainnya perempuan, dan ternyata salah satu dari teman direktur itu adalah seorang detektif, dan detektif itu menyelidiki kasus ini. Ternyata kasus ini adalah kasus lama, tentang gembong narkoba terbesar yang ada di kota itu. Kemudian nampaklah seorang perempuan yang berusaha untuk menyelamatkan salah satu direktur yang ditangkap tersebut, dengan mengaku sebagai ahli bedah saraf. Kemudian dia membunuh penjaganya dan membawa pimpinannya tersebut kabur. Kemudian salah satu dari 2 gembong narkoba tersebut berhasil menemukan persembunyian tempat barang-barang disembunyikan. Kemudian dia dipergoki sama salah seorang penjaga tempat tersebut. Dan ternyata penjaga tersebut dulunya adalah mantan karyawan pabrik. Ternyata laki-laki ini adalah satu-satunya ahli dalam pembuatan barang haram tersebut. Ternyata tim mantan karyawan tersebut membolehkan seorang ahli untuk membuat barang-barang haram tersebut. Di sisi lain, seorang detektif dari negara tersebut kebingungan untuk mencari siapa sebenarnya pemimpin yang masih hidup dari gembong-gembong narkoba yang ada di kotanya. Ketika si ahli kimia dan penjaga pabrik tersebut santai-santai, tiba-tiba 2 mobil ambulan datang, dan kemudian mobil itu mengeluarkan moncong senjatanya dan membantai mereka. Dan ternyata di dalam mobil ambulan tersebut adalah seorang perempuan yang merupakan adik tiri dari seseorang yang dibunuh yang ada di dalam koper tadi. Kemudian ia ingin mencari tahu di mana bahan baku benda haram itu disimpan. Di satu sisi, detektif berhasil menemukan mereka melalui GPS yang mereka aktifkan. Peperangan tidak bisa dielakkan lagi. Mereka berperang habis-habisan sampai duo versus squad. Kemudian si adik tiri dari orang yang dibunuh bersama si ahli narkoba, pergi meninggalkan kedua detektif tersebut. Dan pada akhirnya salah satu dari 2 detektif tersebut berhasil terbunuh oleh komplotan narkoba. Ketika si ahli kimia dan perempuan tadi sampai di markas, bos menceritakan masa lalunya ketika dia bertemu dengan perempuan itu. Ternyata si bos menyamar menjadi seseorang yang bernama Tuan Lee, dan Tuan Lee tersebut bukan nama asli dari bos itu. Dia menggunakan nama itu untuk meraup lebih banyak bisnis dan keuntungan. Walaupun seperti itu, sebenarnya si wanita tadi itu sudah mengetahui bahwa si bos bukan Tuan Lee yang asli, makanya dia ingin menghabisinya ketika sampai di Thailand. Di sisi lain, seorang detektif yang anggotanya terbunuh, dia diskors 6 bulan. Gara-gara kecerobohannya untuk menyelidiki siapa sebenarnya Tuan Lee. Dan dia memaksimalkan hari-hari tidak bekerjanya untuk mencari sendiri siapa sebenarnya Tuan Lee. Sampai akhirnya dia menemukan kisi-kisi siapa sebenarnya Tuan Lee tersebut. Sampai akhirnya, detektif tersebut memberanikan diri untuk berangkat ke Thailand untuk mencari siapa sebenarnya Tuan Lee tersebut. Dan pada akhirnya si ahli kimia dibawa ke Thailand untuk membuat bahan-bahan terlarang. Di tengah perjalanan, si bos menyuruh anggotanya untuk menyerang karavannya sendiri, dengan tujuan untuk mencari lebih banyak bahan baku dan mengkhianati orang yang membawanya ke sana. Ternyata malah sebaliknya, si bos telah dikhianati oleh si wanita yang dijuluki si pisau besar. Ketika si detektif sampai di Thailand, dia pun ditangkap oleh gerombolan si pisau besar, dan ketika dia diinterogasi dia ditanya, "Kenapa kamu masih mencari tahu siapa Tuan Lee? Padahal Tuan Lee di Korea sudah tertangkap." Dan dia menjawab, yang ditangkap bukan Tuan Lee yang asli, melainkan orang yang mengaku Tuan Lee. Sesaat sebelum detektif tersebut mau dibunuh, ternyata anggota dari si bos datang untuk menyelamatkan anggota detektif tersebut. Karena si bos sudah tahu bagaimana akhir cerita dari perseteruan 2 bos narkoba tersebut. Ternyata hal itu termasuk syarat dari si ahli kimia untuk menyerahkan detektif ke dia. Di sini terkuat, siapa nama asli dari si bos tersebut. Nama asli dari si bos tersebut adalah Brian, yang mana dia adalah seorang direktur narkoba yang berada di Korea. Kemudian si ahli kimia menyuruh detektif dan bos untuk menjadi satu tim, untuk menyingkirkan siapa sebenarnya Tuan Lee yang asli. Kemudian tanpa membuang banyak waktu, si bos dan detektif menyerang tempat persembunyian dari wanita si pisau besar itu. Ketika peperangan telah berkecamuk, Tuan Lee menelpon si pisau besar, dan ia sangat kecewa
Kenapa si pisau besar mempertahankan orang yang sudah pergi? Usut punya usut, ternyata Tuan Li adalah ayah dari si pisau besar. Si pisau besar merasa dikecewakan oleh ayahnya, karena tidak menghargai usaha yang diusahakan oleh anaknya tersebut. Akhirnya karena hal itu, dia menganiaya si ahli kimia yang telah ia bawa ke laboratorium Tuan Li tersebut. Ketika si pisau besar hendak membunuh si ahli kimia, tiba-tiba ada tembakan dari belakang yang menembak perut dari si pisau besar tersebut. Ternyata yang menembak adalah detektif. Ketika semuanya sudah tenang, si bos memanggil detektif dan si ahli kimia tersebut. Kemudian si bos bertanya kepada ahli kimia, "Dari mana kamu tahu kalau aku bukan Tuan Li yang asli?" Sambil mengancamnya dengan pistol. Ternyata si ahli kimia tersebut mengetahui kejadian penting yang terjadi pada saat itu, di mana ketika ada orang yang mengaku sebagai Tuan Li, maka anggota dari Tuan Li tersebut akan mendatanginya dan membunuhnya. Sampai akhirnya si ahli kimia tersebut beranggapan bahwa Tuan Li yang ada di hadapannya ini bukanlah Tuan Li yang asli. Kemudian dia menggunakan berbagai macam cara untuk membunuh Tuan Li tersebut, dan memberitahukan lokasi di mana dia mengambil bahan-bahan baku untuk pembuatan bahan-bahan haram, hanya untuk mengetahui dan membunuh Tuan Li yang asli. Dan pada akhirnya si bos berhasil membalas dendam yang kepada si ahli kimia dan dua temannya yang bisu. Karena mereka telah membuat punggung dari si bos terbakar, kemudian si bos mengancam si ahli kimia, jika ia tidak mau membunuh Tuan Li yang asli, maka bos akan membunuh temannya yang bisu ini. Kemudian setelah itu ahli kimia menyanggupi bahwa dia akan menemukan Tuan Li. Dan pada akhirnya si ahli kimia berhasil menemukan Tuan Li. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan, "Kenapa kamu membuat narkoba?" Kemudian Tuan Li menjawab, "Aku melakukannya karena keinginan tahuanku tentang hal-hal ilmiah, dan untuk mendapatkan hal itu, aku harus melampaui batas." Kemudian pembicaraan terus berlalu, sampai akhirnya mereka membahas tentang keluarga. Keluarga ahli kimia telah dibunuh secara perlahan oleh Tuan Li dengan memasukkan mereka ke dalam kontainer. Kemudian Tuan Li tahu tujuan dari si ahli kimia mendatanginya, bahwa si ahli kimia ingin membunuhnya. Tanpa basa-basi si ahli kimia mengambil pistol dan menembak kepala si Tuan Li tersebut. Dan akhirnya Tuan Li mati dengan peluru tertancap di kepalanya. Dan pada akhirnya, si bos mengembalikan dua teman ahli kimia yang bisu di tempat tinggal Tuan Li. Kemudian si ahli kimia memberikan gepes juga kepada detektif untuk mendatanginya di rumah Tuan Li tersebut. Kemudian pada akhirnya, si detektif dan ahli kimia berbincang-bincang, kemudian mereka ingin saling membunuh. Dan pada akhirnya si detektif berhasil membunuh si ahli kimia tersebut. Kemudian si detektif keluar dari rumah tersebut, dan ternyata ada yang menembak kepalanya dari belakang. Akhirnya si detektif juga mati di halaman rumah tersebut. Dan pada akhirnya film tersebut diakhiri dengan keberhasilan detektif yang telah membongkar siapa sebenarnya Tuan Li, gembong narkoba terbesar yang ada di Korea.